Keteguhan Bilal bin Rabah dari budak ke penyeru surga. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hikmi, mari kita menyelami kisah yang begitu menggugah jiwa. Sebuah perjalanan dari keterpurukan menjadi kemuliaan. Ini adalah kisah tentang Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama dan simbol keteguhan iman tanpa batas. Awal kehidupan. Hidup dalam perbudakan, Bilal bin Rabah lahir di Mekah. Ia berasal dari Habsyah yang kini dikenal sebagai Ethiopia. Ia seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang sangat membenci Islam. Hidup sebagai budak, Bilal tidak memiliki hak apa-apa. Ia hanya diperintah, disiksa, dan diperlakukan seperti barang. Namun, Bilal punya sesuatu yang luar biasa, hati yang bersih dan jiwa yang kokoh. Hidayah. Hidayah yang menyinarinya ketika cahaya Islam mulai menyebar diam-diam di kota Mekah. Bilal mendengarnya. Ia menyimak ajaran tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang persamaan derajat manusia, dan tentang keadilan. Ajaran itu menyentuh hatinya yang telah lama haus keadilan. Diam-diam ia masuk Islam. Tak lama setelah itu, keislamannya diketahui majikannya. Ujian iman, disiksa tanpa ampun, Umayyah murka. Ia menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang menyengat. Tubuh Bilal ditelanjangi dan dilempar ke atas pasir panas. Batu besar diletakkan di dadanya. Ia disiksa setiap hari. Namun dari mulut Bilal hanya keluar satu kata, Ahad, 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 yang berarti Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ia disiksa, tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Tak pernah ia mengingkari imannya. Tak pernah ia menyerah. Pembebasan oleh Abu Bakar. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat Nabi yang Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat Nabi yang dermawan, datang dan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Umayyah sempat mengejek, "Kalau kamu tawar dengan harga lebih rendah pun, aku akan menyerahkannya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, andai kau minta lebih mahal lagi, akan membayar." Begitulah, Bilal akhirnya merdeka. Namun lebih dari itu, ia telah memerdekakan hatinya lebih dulu, sejak ia mengatakan, Ahad, Ahad. Muadzin pertama Rasulullah. Setelah hijrah ke Madinah, Bilal menjadi muadzin resmi Rasulullah SAW. Suaranya yang merdu dan penuh penghayatan menggetarkan hati setiap muslim. Dialah yang mengumandangkan adzan 5 waktu. Dan tahukah kamu, Bilal memiliki kehormatan mengumandangkan adzan di atas Ka'bah pada saat Fatu Makkah, penaklukan Mekah. Sebuah momen bersejarah yang tak bisa dilupakan. Dulu ia ditindas di tanah itu. Kini, dengan izin Allah, ia berdiri di atas Ka'bah mengumandangkan nama Tuhan Yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesedihan Bilal setelah wafatnya Nabi. Ketika Rasulullah wafat, hati Bilal hancur. Ia tak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Suaranya selalu tersendat saat sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangisnya pecah dan para sahabat pun ikut menangis. Sejak hari itu, Bilal tak lagi adzan. Ia sering memilih hijrah ke Syria dan menetap di sana. Tapi hatinya tetap merindukan Rasulullah.